warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Anaquina. Jadi, masih berkaitan dengan pengolahan SPSS, kali ini kita akan belajar mengenai analisis data. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengujian data, kali ini kita akan belajar mengenai analisisnya. Nah, analisis yang akan kita bahas kali ini adalah analisis regresi dengan variabel moderasi. Nah, analisis regresi ini itu merupakan turunan atau salah satu bentuk dari regresi berganda. Nah, bedanya adalah dari variabel moderasinya. Kita kenalan dulu yuk mengenai variabel moderasi. Apa sih sebenarnya variabel moderasi? Variabel moderasi adalah variabel yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ada juga nih mengenai metode-metode analisis regresi moderasi. Ada 4. Di antaranya ada subgroup, interaksi, selisih mutlak, dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai metode residual. Sebelum kita lanjut ke analisis di SPSS-nya langsung, kita harus kenalan dulu sama yang namanya persamaan regresi moderasi. Nah, persamaan regresi moderasi ini berbeda dengan regresi sederhana maupun regresi berganda. Kita lihat yuk persamaannya. Persamaannya adalah Z sama dengan A plus BX tambah E, di mana Z merupakan variabel moderasi, A merupakan variabel konstanta, B merupakan koefisien, X adalah variabel bebas, dan E-nya adalah merupakan epsilon. Setelah itu, kita harus mengenal juga mengenai pertanyaan penelitian, di mana pertanyaan penelitiannya ini disesuaikan dengan variabel yang kalian gunakan. Yang pertama adalah apakah X berpengaruh positif terhadap Y, dan yang kedua adalah apakah X berpengaruh positif dengan Z sebagai variabel moderasi terhadap Y. Dan selanjutnya adalah mengenal hipotesis. Hipotesis di sini kalian harus sesuaikan dengan jumlah variabel bebas yang kalian gunakan. Kalau misalnya di latihan kali ini kita hanya menggunakan satu variabel bebas, jadi hipotesisnya kira-kira sekitar 2-3 hipotesis, tergantung seberapa banyak yang mau kalian gunakan. Seperti H1 ini, H1 X berpengaruh positif terhadap Y, dan H2 yaitu X berpengaruh positif dengan Z sebagai variabel moderasi terhadap Y. Kalau misalnya kamu menggunakan dua variabel bebas, itu dapat menghasilkan sekitar 5-6 hipotesis. Nah, ini merupakan model kerangka atau model penelitian, di mana X berpengaruh terhadap Y yang dimoderasi oleh variabel Z. Jadi, secara tidak langsung, si variabel Z atau variabel moderasi ini berpengaruh terhadap variabel X. Dan inilah contoh data kasus yang akan kita pelajari dan latihan hari ini. Di mana di sini ada 3 variabel, yaitu kepuasan konsumen sebagai variabel X1 atau X, kemudian tipe kepribadian sebagai variabel Z atau moderasi, dan loyalitas konsumen sebagai variabel terikat atau variabel Y. Pertanyaannya di sini adalah membuat pertanyaan, hipotesis, dan model penelitian yang telah tadi disebutkan ya. Kemudian menggunakan metode residual untuk menguji hipotesis yang diajukan. Kemudian analisis hasilnya dan berikan kesimpulannya. Jadi kita langsung aja yuk pindah ke SPSS. Nah, ini merupakan data yang tadi sebelumnya di contoh kasus latihan tadi kita pindahkan ke SPSS. Langsung aja ya kita ke variable view untuk mengganti name, decimal, label, dan lain sebagainya. Name-nya yang pertama kita ganti menjadi X. Kalian bisa mengisi X atau X1 ya. Kemudian kita ganti yang keduanya jadi Z dan Y. Type dan width-nya kita abaikan, langsung ke desimal kita nolkan. Labelnya yang pertama kita ganti menjadi kepuasan konsumen. Yang kedua, untuk variabel moderasinya kita kasih variabel tipe kepribadian. Dan yang terakhir yaitu variabel Y atau variabel terikat, kita kasih nama loyalitas konsumen.
Nah, seperti ini kira-kira. Untuk values missing dan columns kita abaikan, line-nya kita ganti ke center. Dan measure-nya kita menggunakan scale. Nah, kalau misalnya udah sama semuanya, kita pindah lagi ke data view. Ini akan siap untuk dianalisis. Pertama-tama kita cari menu bar, seperti biasa kita cari analyze, kemudian regression, dan linear. Setelah itu kita masukkan variabel z-nya ke dependent, dan variabel x-nya kita masukkan ke independent. Untuk variabel y atau loyalitas konsumen kita abaikan dulu ya untuk sekarang. Nah, setelah seperti ini, kita langsung klik save, lalu mencari residuals unstandardized. Kita klik, setelah klik kita continue, dan OK. Kita minimize. Nah, ini nilainya langsung keluar ya untuk res_1. Kemudian, dari hasil ini kita langsung transform. Kemudian compute variable, kemudian kita target variabelnya isi dengan address. Ini sebenarnya sudah ya untuk di video sebelumnya. Kemudian untuk numeric expression kita isi dengan abs, yaitu dengan function groupnya kita klik all dan pilih abs. Kemudian kita klik atau double klik unstandardized residual atau res_1. Kemudian klik OK. Oke. Nah, hasilnya menjadi 2 angka belakang koma. Kalau sudah seperti ini, kita analisis lagi dengan cara klik analyze, regression, linear. Kita reset dulu. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan nilai address-nya ke dependent, dan variabel y yang tadi loyalitas konsumen kita masukkan ke independent. Kalau sudah seperti ini, kita langsung aja OK. Mudah kan? Kalau misalnya sudah, nah jadi seperti inilah outputnya, di mana model summary dan koefisien yang akan kita analisis. Jadi inilah bentuk outputnya, di mana ada model summary yang akan kita analisis, tapi hanya nilai R-square sama adjusted R-square yang akan kita masukkan. Kemudian nilai koefisien, di mana nilai unstandardized koefisien yang beta, loyalitas konsumen yang 0,039, kemudian nilai T hitung yang 1,093, dan nilai sigma. Kira analisis regresi dengan menggunakan variabel moderasi. Misalnya kalian sudah analisis, kalian bentuk kesimpulannya. Nah, analisisnya kira-kira seperti ini. Kalian tinggal memasukkan nilai atau angkanya, kemudian mengganti variabel y, x, z-nya sesuai dengan variabel yang kalian gunakan. T hitungnya kalian ganti juga. Nilai sigma, nilai alpha kalian ganti juga. Dan yang terakhir, kalian harus buat kesimpulan. Kira-kira seperti ini. Begitulah kira-kira mengenai analisis regresi dengan variabel moderasi. Gampang kan? Kalau misalnya kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan untuk mendapatkan video-video terbaru. So, thank you. Bye.